Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Najwa Iksana Zahro dengan NIM G00239195. Saya dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi yang sudah saya lakukan pada lab-lab sebelumnya ya. Yang pertama, yakni ACL. ACL itu apa? ACL sendiri itu singkatan dari anterior cruciate ligament atau ligamen sial anterior. Nah, ligamen ini terletak di dalam sendi lutut dan berfungsi untuk menghubungkan tulang paha dengan tulang kering. ACL itu membantu menjaga stabilitas sendi lutut dan mencegah gerakan berlebihan pada sendi lutut. Cedera ACL dapat terjadi selama olahraga yang melibatkan gerakan tiba-tiba seperti sepak bola, bola basket, tenis, dan senam. Cedera ACL juga dapat menyebabkan nyeri lutut, pembengkakan, dan ketidakstabilan pada sendi lutut. Seperti ini ya. Ini kayak ini tuh dia ACL-nya tuh ada injury gitu. Terus selanjutnya yaitu osa yang menyusun ACL tersebut. Nah, osanya terdiri dari femur dan tibia. Selanjutnya ligamen-ligamen yang memperkuat artikulasi antara tulang femur dan tulang tibia. Nah, di sini itu ada berapa ligamen? Ada 4 ligamen. Yang pertama, ada ligamentum kolateral lateral. Nah, ligamen kolateral lateral ini berfungsi untuk memperkuat artikulasi antara tulang femur dan tulang fibula pada sisi lateral lutut. Sini. Terus yang kedua itu ada ligamentum kolateral medial. Nah, ligamentum kolateral medial ini berfungsi untuk memperkuat artikulasi antara tulang femur dan tulang tibia pada sendi medialnya lutut. Terus yang ketiga itu ligamentum cruciatum anterior. Nah, ligamentum ini tuh berfungsi untuk memperkuat artikulasi antara tulang femur dan tulang tibia pada sisi anterior lutut. Seperti sini. Terus yang terakhir itu ligamentum cruciatum posterior. Nah, ligamentum ini tuh berfungsi untuk memperkuat artikulasi antara tulang femur dan tulang tibia pada sisi posterior lutut di sebelah sini ya. Sebelah sini. Yang tadi yang cruciatum anterior di sebelah sini, terus yang ligamen kolateral fibular di sebelah sini, terus yang ligamentum kolateral tibial di sebelah sini. Selanjutnya, yakni muskulus yang membentuk ACL. Nah, di sini tuh ada 2 otot yang membentuk, yakni ada otot quadriceps femoralis. Nah, di sini tuh dia tuh terdiri dari 4 otot, yaitu musculus rectus femoralis, dan yang kedua itu ada musculus fatus lateralis, dan yang ketiga itu ada musculus fatus medialis, dan yang keempat itu ada musculus fatus intermedius. Nah, otot ini tuh berfungsi untuk mengekstensikan lutut. Selanjutnya ada otot hamstring. Otot hamstring ini terdiri dari 3 otot, yakni musculus biceps femoralis, terus musculus semitendinosus, dan yang terakhir itu adalah musculus semimembranosus. Nah, otot ini tuh berfungsi untuk mefleksikan lutut. Selanjutnya, itu ada bursa. Nah, bursa itu apa sih? Bursa itu adalah struktur berisi cairan yang ada di antara kulit dan tendon, atau tendon dan tulang. Fungsi utama bursa ini untuk mengurangi gesekan antara struktur bergerak yang berdekatan. Biasanya, bursa itu terletak di sekitar sendi besar seperti bahu, lutut, pinggul, dan siku. Peradangan pada struktur berisi cairan ini disebut dengan bursitis. Nah, bursa itu di sekitar lutut dapat dikelompokkan menjadi bursa yang superficial dan bursa suprapatelar. Nah, bursa yang pertama itu bursa prepatelar. Nah, dia itu terletak di antara patella dan jaringan sekutan di atasnya.
trauma kronis berupa berlutut dalam waktu yang lama atau berulang-ulang menyebabkan peradangan dan bursitis hemoragik. Secara klinis, pasien itu mungkin mengalami nyeri dan bengkak di daerah patelanya itu. Terus yang kedua itu ada bursa intrapatelar. Nah, dia itu ada yang superficial, ada yang profundal. Nah, bursa yang intrapatelar superficial itu terletak di antara tuberculum tibialis dan di kulit di atasnya. Terus yang bursa intrapatelar yang bagian profundal itu terletak di antara posterior tendon patella dan tibia. Terus yang ketiga tuh bursa suprapatelar. Nah, dia itu terletak di antara tendon paha depan dan tulang paha. Nah, biasanya dia itu terjadi karena adanya kegagalan regresi septum transversal yang terbentuk pada kehidupan embrio antara pliccal suprapatellar dan cairan sendi lutut yang menyebabkan terbentuknya bursa ini. Tuh. Terus selanjutnya itu ada arteri dan vena yang melewati ACL tersebut. Nah, di patella itu ada pembuluh darah, sistem pembuluh darah arteri itu ada arteri femoralis. Nah, di sini tuh arteri femoralis itu terdiri dari arteri besar ya. Terus ujungnya tuh mulai dari ligamentum inguinalis atau kepala femoralis dan berakhir tepat di atas lutut pada kanal adductor dan kanal punter. Nah, melintasi tulang femur. Nah, yang pertama itu ada arteri femoralis. Nah, arteri femoralis itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, arteri femoralis yang bagian atas atau femoralis itu membagi atau memisahkan arteri femoralis bagian dalam atau bagian profunda itu. Terus selanjutnya itu ada arteri femoralis yang menyediakan darah ke paha dan arteri femoralis superficial. Terus yang ketiga itu arteri femoralis yang menyediakan darah ke arteri yang beredar ke lutut dan ke kaki. Selanjutnya kita masuk ke plexus brachialis. Nah, plexus brachialis itu apa? Plexus brachialis itu adalah anyaman atau serat-serat saraf yang berjalan dari tulang belakang koste 5 sampai torak 1. Nah, kemudian dia itu melewati bagian leher dan bagian ketiak. Dan akhirnya dia itu ke seluruh lengan, bagian atas dan bagian bawah. Serabut saraf yang ada akan didistribusikan ke beberapa bagian lengan. Nah, anatomi plexus brachialis ini tuh dimulai dari 5 rami ventral dari saraf spinal. Nah, yang pertama itu ada rami tunggal. Rami tunggal itu yang berada dengan ramus yang berarti akar. Terus akan bergabung membentuk 3 truncus, yaitu truncus superior. Nah, truncus superior itu dari coste 5 sampai coste 6. Terus ada truncus medialis, truncus inferior. Nah, mulai dari awal ya. Kalau yang truncus superior itu dari coste 5 dan coste 6. Terus kalau yang truncus medialis tadi itu dari coste 7. Terus yang kalau truncus inferior itu dari coste 8 dan torak 1. Nah, setiap truncus itu akan bercabang-cabang kayak gini, membentuk 2 divisi, yaitu divisi anterior dan divisi posterior. Nah, akan ada 6 divisi yang kembali menyatu dan membentuk fasciculus. Nah, fasciculusnya itu diberi nama sesuai dengan letaknya terhadap arteri axialis. Nah, fasciculus posterior terdiri menjadi 3 divisi posterior tiap truncus. Fasciculus lateralis terbentuk dari divisi anterior, truncus anterior, dan medialis. Terus fasciculus medialis itu adalah kelanjutan dari truncus inferiornya tadi. Nah, selanjutnya itu plexus itu kan terdiri dari tiga rami atau terdiri dari 5 rami ventral dari saraf spinal berasal dari tulang belakang coste 5 sampai truncus 1. Nah, rami itu membentuk 3 truncus tadi kan, yang ini dan ini tuh truncus superior, terus yang ini tuh truncus medialis, terus yang ini menjadi truncus inferior. Nah, cabang-cabang plexus brachialis itu mempersarafi otot lengan bagian atas dan bawah beserta kulit di sekitarnya. Nah, terus kan
kayak ada nervi-nervi yang melewatinya gitu kan. Nah, nervi yang keluar dari plok dan itu ada yang masuk ada yang keluar. Terus kalau yang keluar itu ada dari plexus brachialis itu mempersarafi otot lengan atas dan bawah. Terus nervinya itu ada apa aja sih? Yang pertama ada nervus musculoteneus itu dia tuh untuk mempersarafi otot coracobrachialis, otot brachialis dan otot bicep brachii. Terus yang kedua itu ada nervus axillaris. Nah, itu mempersarafi otot-otot deltoideus, otot teres minor, sendi bahu dan kulit di atas bagian inferior deltoideus. Terus yang ketiga itu ada nervus radialis, yaitu mempersarafi otot triceps brachii, otot anconeus, otot brachioradialis dan otot extensor lengan bawah. Terus yaitu juga nervus radialis juga itu mempersarafi kulit bagian posterior lengan atas dan lengan bawah. Terus selanjutnya itu ada nervus radialis, yaitu merupakan saraf terbesar dari plexus. Selanjutnya itu ada nervus ulnaris, yaitu mempersarafi 1,5 otot flexor lengan bawah dan otot-otot kecil tangan dan kulit tangan di sebelah medial. Terus yang terakhir itu ada nervus medianus. Nah, dia itu berfungsi untuk mempersarafi sebagian besar otot flexus lengan bawah, kecuali 1,5 dari otot flexor carpi ulnaris dan flexor digitorum profundus. Nah, nervus medianus itu juga mempersarafi sebagian besar otot instruksi tangan. Sekian dari saya penjelasan laporan praktik anatomi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.